sisi ini apa ini bahasanya ya? Di situ ada taman buah sebenarnya. Oke. Jadi buah itu kelihatan di situ tuh ada apa tuh? Ya Allah, sawo. Pohon sawo. Sawo itu dari kita biji, anakku yang nanam sampai dia segede gitu. Oke. Terus ada banyak lemon karena aku pagi suka minum lemon, jadi cita-citanya memetik dari kebun. Oke. Alhamdulillah terwujud sekarang. Ini kandangnya kura-kura. Kami punya 6 kura-kura gitu. Jadi di sini kita biasa ngasih makan nih. Terus kura-kuranya jalan-jalan aja di sini. Terus biasanya kalau ada teman suami yang rokok udah dibawa ke sini udah. Kan outdoor ya. Iya. Enak outdoor, udah ya. suasananya. Luasan lahannya ini berapa? Total 750. 750. Ya. Jadi sebenarnya ini pas saat pandemi kemarin ini ruang kerja suamiku. Jadi kalaupun ada teman-teman biasanya juga kalau pada saat rokok mereka di sana, pada saat makan-makan atau ngomong yang lebih intens mereka di sini. Jadi area sana itu suamiku bikin custom. Jadi dia pingin kerja yang dia nyaman. Jadi itu kan ala-ala kursi apa? Mobil pembalap ya. Tapi dia lesehan kakinya begini. Enak banget deh. Enak banget. Selonjoran gitu. Iya, selonjoran gitu. Nah, seringkali jadi kalau WFH gitu ya, terus dia lagi Zoom gitu, suara sungai ini kalau headsetnya lagi nggak bener, suka diomelin sama yang ini. Hei, masuk suaranya tuh berisik, masuk kamar, masuk gitu. rumah. Karena kan bocor gitu loh. Iya. Karena sungainya ngalir. Kalian pasti penasaran kan kayak gimana sungainya? Sebelum masuk, ini dia akan ketemu sungai dulu nih, Mbak. Bisa diceritain, Mbak? Sungai apa ini namanya? Sungai apa nih ceritanya? Jadi awalnya itu sebenarnya koi ya. Ruhnya itu awalnya dia mau bikin kolam koi. Terus kolam koi itu dia butuh oksigen yang banyak gitu. Oksigen yang banyak itu dapat dari mana? Jadi jatuhan air itu, jatuhan air terjun itu menambah oksigen. Jadi fungsinya itu. Nah, gimana caranya itu oksigen tapi terus kita dapat estetik? Oh ya udah sekalian bikin aliran sungai aja. Jadi turunnya ntar jatuh untuk nambah oksigen, estetiknya kita juga punya gitu. Jadi kadang-kadang bertanya itu sungai beneran atau sungai buatan? Itu ntar banjir atau gimana gitu? Pertanyaan yang sering muncul. Jadi ini sebenarnya kalau secara siklus itu dia kayak loop tertutup ya. Jadi dari koi, jadi sepanjang ini itu adalah filter air. Jadi air masuk ke sini, terus diputerin ke sungai. Terus lagi gitu. Looping terus ya? Looping terus. Si pompa sungai ini akan ngalir sampai jam 11 malam. Kemudian dia nyala lagi setengah 5. Oh, kalau malam nggak apa-apa dia nggak ngalir? Nggak apa-apa. Karena oksigennya cukup yang di dalam, pakai aerator. Nah, di aliran ini juga ada kita melihara Hamiltoni kura-kura. Oh ya, ada Mbak? Ada. Jadi kenapa kok ada pagar di sini? Karena untuk menjaga biar kura-kuranya nggak ke sana. Karena kolam koi itu panjangnya dalamnya 150. Kesian dia. Ada berapa ekor, Mbak? Kalau yang laut ini yang air 2, Hamiltoni 2. Nice. Ini sungai panjang berapa meter, Mbak? Kurang lebih 11 kali ya. 11 meter sampai ujung sana? Yap. Oke, dari air terjun mininya sampai ke sini 11 meter. Di tengah sini ada kolam kura-kura tadi yang udah kita bahas. Kura-kura. Dan di ujungnya? Ya, ujungnya dia bermuara ke kolam koi. Oke. Widih. Kelihatan sehat-sehat, Mbak, koinya, Mbak? Ini handle with very care. Iya. Ini koi sepenuh hati, saudara-saudara. Koi sepenuh hati. Ini kedalaman berapa, Mbak? 150. 150. Maintainnya susah nggak, Mbak? Maintainnya jadi berternak koi itu sebenarnya intinya berternak air. Jadi selama airnya itu menyehatkan, ya dia bagus. Gimana cara beternak air? Beternak air berarti kita harus punya filter air atau penyaring air yang bagus. Berapa luasan yang ideal adalah minimal 30% dari luasan kolam. Di sini di mana filternya? Filternya ini nih, sepanjang ini sampai sana. Wow. Dan ini tuh jadi perkara maintenance tadi. Jadi kita punya filter, kita pakai rotary drum filter. Itu sudah lumayan bagus, jadi kita nggak perlu regular maintain gitu. Oke. Jadi relatif aman ya? Aman. Nice. Gede banget, Pak, kolamnya. Kecil banget sih. Hulunya di mana nih kalau di rumah ini? Oke, hulunya kan berarti di situ ya. Karena dia akan mengalir sini kan. Oke, kita lihat, Mbak, hulunya. Hulunya biar dia kayak air terjun, berarti harus lebih tinggi dong. Iya. Nah,
cara ngakelian gimana? Jadi ini ditinggiin nih, seret gitu. Terus gimana dong belakangnya biar kelihatan? Nah, belakangnya kita bisa expose juga. Pakai apa expose-nya? Pakai batu. Coba deh lihat nih. Ini kenapa batunya tinggi begini? Karena dia untuk bikin hulu yang air terjun yang ngalir gitu. Oke. Lihat deh, ini asik. Susunannya Susunannya natural asik ya? kan, batu. Susunannya ada yang begini, ada yang begini. Iya. Pikir aja gitu. Random gitu susunannya. Iya, tapi susunannya. Bener-bener kayak alami, Mbak. Nah, ini yang bukan orang yang bikin kan kelihatan ya. Kalau kita bikin kan Iya. nah, Iya, beda kan? Kalau ini kan dia mikirin tuh. Tapi begitu tuh cara gampangnya aja dah. Bener gampang. Yang penting dia nyusun. Yes. Beda kan sama ini kan? Iya, ini artistik nih. Kalau ini tukang kita nih. Oke. Pompanya ada berapa, Mbak, untuk sungai-sungaian? Total kolam koi segala macam itu 12 pompa. 12 pompa. Jadi di kolam koi itu ada untuk bikin arus gitu. Hmm. Biar dia ini. Nah, itu ada arus, kemudian ada yang untuk ngedorong ke sini gitu deh, panjang deh. Nggak ngerti teknisnya, cuman kalau nanya Mbah Mo, ada berapa Mbah Mo? 12 pompa. Berapa kapasitasnya? Nggak tahu. Tapi yang pasti itu 40 ton air. Kenapa, Mbak, bikin sungai di dalam rumah? Kebanyakan nonton Netflix kali ya. Nonton Netflix itu terus ada satu periode yang kita tuh ada kesuka sama ada sungai gitu. Jadi orang bule, orang California tuh bikin, dia pakai membran gitu. Jadi ngalir gitu, sungai gede, batu gede-gede gitu. Asik juga nih. Akhirnya ya beginilah jadinya. Bisa nggak nanya ke si studio AC-nya? Bisa nggak? Oh bisa, tapi ini beda harus lebih tinggi. Oh ya nggak apa-apa. Bisa nggak cuma segini? Oh ya bisa. Oh jadilah, bismillah. Alhamdulillah, ada sungai dalam rumah. Keren banget. Ini adalah tempatku untuk merenung pagi-pagi dan sore-sore. Ini rooftop garden ya? Ya, ini rooftop garden. Awalnya kita mau bikin kaca tuh. Bayanganku kayak greenhouse beneran gitu. Iya. Cuman kata suamiku, bayangin kita di Jakarta yang pakai kaca panas kayak apa kalau ditutup banget kan. Kecuali pakai AC ya, tapi ya gimana ya segini. Akhirnya ya udahlah, ini jadi seringkali orang nanya ini pakai apa atapnya. Ini namanya dan palon. Dan palon itu ya sejenis polikarbonat lah, merek. Jadi ada UV yang kita bisa pilih untuk memfilter si ininya, UV-nya. Wah, ini ada macam-macam nih buat kalian yang seneng tanaman, ini udah paling pas deh. Ini Gusti Singgasana nih. Sore-sore kita duduk sini. Ini ngerancang sendiri apa gimana, Mbak? Kenapa? Ngerancang sendiri atau gimana? Enggak, jadi semua taman di sini tuh dibantu Studio Asa dari mulai sungai tadi, ini juga nanti di sebelah sana itu dari Studio Asa. Oke. Jadi keywordnya adalah aku pingin tropis, jadi pingin yang ala-ala Bali lah ya, yang memang penuh begini gitu. Oke, Mbak, dari tadi kita keliling area outdoor semua. Area indoornya di mana nih? Oke, jadi sungai ini juga memisahkan antara rumah tempat kami tinggal ini dengan apa nih, kantor ya tadi bahasanya. Ada indoor outdoor ya? Nah, jadi inilah yang menghalangi, yang membatasi. Nah, untuk ke sana gimana? Kita nyebrang gitu. Jadi kalau hujan model kayak begini, hati-hati saudara-saudara. Ini perlu ngangkat celana nggak saya? Oh, boleh. Nyampe deh kita. Asik, ini dia area bangunannya ya. Tapi di sini juga nggak langsung bangunan, taman lagi nih. Taman lagi, ini taman samping kali ya bahasanya. Jadi untuk tamu-tamu yang bukan keluarga, jadi kita cukup sampai di sini. Jadi aktivitas di dalam rumah nggak perlu tahu. Oke, aksesnya dari balik sini ya? Ya, aksesnya. Jadi sebenarnya pintu utama di mana sini? Oke. Gitu. Oke, kita masuk ke area apa namanya? Living room. Ya, living room. Jadi living room ini rumah kita sebenarnya rumah yang memang dibikinnya tuh sirkulasi cahaya itu utama dan akhirnya udara gitu. Jadi kita berusaha kalau siang nggak perlu pakai lampu. Makanya kemudian di situ ada coakan-coakan kaca. Jadi sebenarnya itu untuk ngebawa cahaya masuk. Jadi ini ceilingnya tinggi biar lega aja. Ini sebenarnya satu lantai, dua lantai, Mbak? Ini bisa dua lantai. Dua lantai ini memang ya? bisanya dua lantai. Oh iya benar. Dua lantai. Jadi ruang keluarga, ini dapur. Jadi kami cuma hanya ada satu dapur. Ini dapur basah, dapur kering ya udah di sini. Nggak ada dapur lagi kotor, lain. dapur bersih, ini udah. Ini udah. Jadi ini kalau ada lebih banyak tamu, ini kita bisa jadi isi 6. Oke, ini bisa ditarik lagi ya? Bisa tarik. Nih di sisi sini ada apa, Mbak? Oke, jadi ini kita ke
kamar anak, di atas ada 2 kamar anak. Tangganya lucu ya, melayang ya. Ya, tanya melayang nih. Hati-hati kalau punya anak kecil ya. Iya. Jadi zaman kecil, aduh. Ikutin saudara-saudara. Pas bikin anak masih kecil? Iya, jadi kalau pastikan kalau udah kesini. Sekarang udah gede-gede ya udah ya. Aman ya? Aman. Oke, kita lihat di sini nih. Oke, jadi kalau di sini ini gudang, ini kamar mandi, ini kamar anak. Mungkin kita ajak ke kamar utama ya. Oke. View-nya jadi ini makanya ini view-nya view taman. Kemudian dia ke sini kita bisa lihat koi. Oh iya. Jadi aku punya balkon ke koi. Jadi pagi itu dia sholatnya suka di sini, suka ngelihat aman nggak koiku atau hujan nggak. Langsung dipantau ya. Jadi udah kelihatan nggak patternnya, habis gitu, aman koi, nggak ada yang ini gitu. Jadi begitu polanya. Jadi semua kamar di sini itu menghadap taman. Nah, di sebelah sini ada kolam renangnya nih. Itu ada terjunnya, itu nggak nyala itu. Ntar bisa air terjun itu. Oh iya? Situ. Wish, udah ada sungai, ada terjun. Sungai hitam sama sungai biru. Iya, cakep mbak, asli. Ini luas berapa mbak? Kolamnya? 4x9 kali ya? 4x9. Maintenance-nya susah nggak sih mbak? Seminggu 2 kali ada yang bantuin. Jadi dia kayak apa? Ngebersihin dinding gitu loh. Nggak, ini sama filternya dicek. Ini sepanjang ini filternya. Set. Itu adalah batu sisaan yang hitam ini. Sisaan apa mbak? Sisaan dari pada saat bangun si air terjun. Oh. Jadi ada sisaan batu, kata suamiku, kenapa nggak itu dijadiin kayak dekorasi? Itu jadi dekorasi jadinya. Itu karena sisa batu. Oke, nempelinnya gimana sih? Pakai acara bor-bor, pakai besi-besi gitu, saking kan berat banget ya. Berat. Jadi kalau ini balik lagi ke sini, ini suamiku pengen ada kesan hangat kali ya. Jadi dia ini trial beberapa kali nih, akhirnya sampai ketemu ini dia dari jati Belanda yang dibakar gitu. Tadi kalau malam nih strip ini adalah lampu LED. Lampu. Udah kerjaannya dia tuh. Keren banget. Asli, keren abis. Yang ini nih aku juga suka nih. Ini apa nih? Jadi ini kan pembatas apa ya istilahnya? Garasi? Iya, pembatas garasi. Jadi dia pakai kayu yang dijepit oleh 2 batu. Jadi batu-batu kayu. Kenapa batu? Karena untuk dapat ambience yang sama dengan si air terjun. Jadi kesannya ada penghalang tapi nggak masif gitu. Iya. Udara masih bisa masuk, cahaya masuk gitu. Tapi ada border bahwa ini ruangan yang berbeda.